Bayangkan sebuah momen krusial di Waterloo, tahun 1805. Sebuah kesalahan perhitungan milidetik terjadi pada seorang jenderal yang sudah lelah menghadapi perang panjang. Kesalahan kecil itu, penundaan 1 detik dalam manuver strategis, ternyata memicu gelombang domino yang tak terbayangkan. Keputusan sepersekian detik itu mengubah seluruh peta geopolitik Eropa secara drastis dan permanen. Kita akan menyelami bagaimana jeda sesaat ini meruntuhkan aliansi lama dan menciptakan kekacauan yang tak terhindarkan. Peristiwa ini bukan hanya tentang pertempuran, melainkan tentang alur waktu yang bergeser tanpa ada peringatan. Kesalahan perhitungan tersebut segera memicu reaksi berantai yang sangat cepat. Aliansi-aliansi Eropa yang rapuh mulai menunjukkan retakan dalam hitungan bulan setelah momen itu. Hubungan diplomatik yang selama ini dipertahankan dengan susah payah tiba-tiba menjadi tegang dan penuh kecurigaan. Negosiasi yang seharusnya berjalan lancar berubah menjadi pertukaran ancaman dan ketidakpercayaan yang mendalam. Ketegangan politik merambat melintasi batas-batas negara seperti api yang menyebar cepat. Sebuah keseimbangan yang rapuh mulai runtuh di bawah tekanan perubahan tak terduga ini. Kekacauan yang tercipta kemudian bergeser dari medan perang menjadi ranah psikologis. Fokus utama beralih pada pengelolaan kekacauan logistik di tengah pergeseran batas wilayah yang baru. Para pemimpin harus menghadapi tekanan mental yang luar biasa dalam mengatur sumber daya yang semakin terbatas. Keputusan operasional kini dipengaruhi oleh ketidakpastian yang meluas di seluruh benua Eropa. Psikologi pasukan dan administrasi menjadi medan pertempuran baru bagi para jenderal. Mereka harus berjuang melawan ketidaksabaran dan kebingungan yang menggerogoti struktur kekuasaan. Pergeseran batas-batas wilayah ini menciptakan ketidakstabilan yang mendalam bagi struktur politik lama. Batas-batas yang diyakini stabil tiba-tiba menjadi konstruksi yang rapuh dan mudah diubah. Aliansi militer yang saling bergantung mulai goyah karena adanya perbedaan interpretasi atas garis demarkasi baru. Ketidakpastian ini memaksa setiap negara untuk mengevaluasi kembali posisi mereka dalam tatanan Eropa. Konflik internal pun muncul di antara para penguasa mengenai legitimasi kekuasaan yang baru terbentuk. Ketidakpastian ini kemudian memicu pergeseran fokus dari konflik fisik menuju perjuangan ideologis. Ideologi politik mulai berevolusi sebagai respons terhadap kekacauan yang meluas. Konsep negara bangsa modern mulai terbentuk bukan dari konsensus, melainkan dari kebutuhan untuk mengamankan wilayah yang berubah. Revolusi dalam pemikiran politik terjadi di tengah gejolak geopolitik yang tak terduga ini. Ide-ide baru tentang kedaulatan dan legitimasi kekuasaan mulai diuji oleh realitas yang baru. Dampak dari pergeseran ini melampaui batas-batas militer dan politik. Keputusan tak terduga itu menanam benih perubahan yang akan tumbuh selama puluhan tahun ke depan. Efek kupu-kupu mulai terlihat dalam evolusi ideologi politik Eropa secara keseluruhan. Perubahan kecil di satu titik dapat menghasilkan konsekuensi masif pada peradaban besar. Kita melihat bagaimana ketidakpastian menciptakan ruang bagi ide-ide baru untuk berkembang dan mengakar kuat. Sejarah kemudian dibentuk oleh jeda sesaat yang kita abaikan. Setelah titik percabangan di Waterloo, aliansi yang seharusnya stabil runtuh dalam hitungan bulan. Tidak lagi hanya perang yang menjadi fokus, tapi krisis internal yang mendalam. Napoleon, yang sebelumnya mengendalikan perang dengan ketegasan, kini harus mengelola kekacauan logistik dan psikologis di tengah pergeseran batas-batas wilayah. Penduduk lokal yang merasa terancam, tentara yang kebingungan, dan diplomat yang terkejut, semua saling bertentangan. Di tengah kekacauan, Napoleon memutuskan untuk memanfaatkan situasi ini, tidak hanya untuk mengendalikan, tapi juga untuk merancang masa depan Eropa yang baru. Dia memulai dengan memperkuat komunikasi, membangun jaringan informasi yang lebih efisien, dan memastikan setiap wilayah memiliki pemimpin yang dapat dipercaya. Dengan langkah-langkah ini, Napoleon mulai membentuk kekuatan baru,
yang tidak hanya berfokus pada perang, tapi juga pada stabilitas dan pertumbuhan. Pertama, Napoleon memperkuat komunikasi. Belum pernah sebelumnya Eropa memiliki sistem informasi yang seefisien ini. Dengan pesan yang tersebar dengan cepat, Napoleon dapat memantau setiap gerakan dan memutuskan tindakan cepat. Dalam situasi yang tak terduga, ini menjadi kekuatan yang tak ternilai. Selanjutnya, dia membangun jaringan informasi yang lebih luas, menciptakan sistem di mana setiap wilayah memiliki pemimpin yang dapat dipercaya. Dengan langkah ini, Napoleon tidak hanya mengendalikan, tapi juga memastikan stabilitas. Tidak lagi hanya tentang perang, tapi juga pertumbuhan. Dia memahami bahwa untuk menciptakan masa depan yang baru, stabilitas adalah kunci. Dengan langkah-langkah ini, Napoleon mulai membentuk kekuatan baru yang tidak hanya berfokus pada perang, tapi juga pada stabilitas dan pertumbuhan. Dengan kekuatan baru ini, Napoleon memulai proses perubahan yang akan mempengaruhi Eropa selama bertahun-tahun. Namun, tugas utama Napoleon adalah mengatasi kekacauan logistik dan psikologis. Penduduk lokal yang merasa terancam, tentara yang kebingungan, dan diplomat yang terkejut, semua saling bertentangan. Napoleon memahami bahwa untuk mengendalikan situasi, dia harus membangun kepercayaan. Dia memulai dengan menjamin perlindungan bagi warga sipil, memberikan makanan dan bantuan, dan memastikan bahwa setiap wilayah memiliki akses ke sumber daya yang cukup. Dengan langkah-langkah ini, Napoleon mulai membangun iklim yang lebih stabil, di mana setiap pihak merasa terjamin. Selain itu, dia memperkuat jaringan komunikasi dan informasi, menciptakan sistem di mana setiap wilayah memiliki pemimpin yang dapat dipercaya. Dengan langkah-langkah ini, Napoleon tidak hanya mengendalikan, tapi juga memastikan stabilitas. Dengan kepercayaan yang dibangun, Napoleon mulai membentuk kekuatan baru yang tidak hanya berfokus pada perang, tapi juga pada stabilitas dan pertumbuhan. Dengan kekuatan baru ini, Napoleon memulai proses perubahan yang akan mempengaruhi Eropa selama bertahun-tahun. Pertama, Napoleon memastikan perlindungan bagi warga sipil, memberikan makanan dan bantuan, dan memastikan bahwa setiap wilayah memiliki akses ke sumber daya yang cukup. Dengan langkah ini, dia mulai membangun iklim yang lebih stabil, di mana setiap pihak merasa terjamin. Dalam situasi yang tak terduga, ini menjadi kekuatan yang tak ternilai. Selain itu, dia memperkuat jaringan komunikasi dan informasi, menciptakan sistem di mana setiap wilayah memiliki pemimpin yang dapat dipercaya. Dengan langkah-langkah ini, Napoleon tidak hanya mengendalikan, tapi juga memastikan stabilitas. Dengan kepercayaan yang dibangun, Napoleon mulai membentuk kekuatan baru yang tidak hanya berfokus pada perang, tapi juga pada stabilitas dan pertumbuhan. Dengan kekuatan baru ini, Napoleon memulai proses perubahan yang akan mempengaruhi Eropa selama bertahun-tahun. Melalui langkah-langkah ini, Napoleon tidak hanya mengendalikan, tapi juga memastikan stabilitas, dan dengan itu, dia mulai membentuk masa depan Eropa yang baru. Dengan kepercayaan yang dibangun, Napoleon mulai membentuk kekuatan baru, yang tidak hanya berfokus pada perang, tapi juga pada stabilitas dan pertumbuhan. Dia memahami bahwa untuk menciptakan masa depan yang baru, stabilitas adalah kunci. Dengan kekuatan baru ini, Napoleon memulai proses perubahan yang akan mempengaruhi Eropa selama bertahun-tahun. Melalui langkah-langkah ini, Napoleon tidak hanya mengendalikan, tapi juga memastikan stabilitas, dan dengan itu, dia mulai membentuk masa depan Eropa yang baru. Dengan kekuatan baru ini, Napoleon memulai proses perubahan yang akan mempengaruhi Eropa selama bertahun-tahun. Melalui langkah-langkah ini, Napoleon tidak hanya mengendalikan, tapi juga memastikan stabilitas, dan dengan itu, dia mulai membentuk masa depan Eropa yang baru. Melalui langkah-langkah ini, Napoleon tidak hanya mengendalikan, tapi juga memastikan stabilitas,
dan dengan itu, dia mulai membentuk masa depan Eropa yang baru. Dengan kekuatan baru ini, Napoleon memulai proses perubahan yang akan mempengaruhi Eropa selama bertahun-tahun. Melalui langkah-langkah ini, Napoleon tidak hanya mengendalikan, tapi juga memastikan stabilitas, dan dengan itu, dia mulai membentuk masa depan Eropa yang baru. Melalui langkah-langkah ini, Napoleon tidak hanya mengendalikan, tapi juga memastikan stabilitas, dan dengan itu, dia mulai membentuk masa depan Eropa yang baru. Melalui langkah-langkah ini, Napoleon tidak hanya mengendalikan, tapi juga memastikan stabilitas, dan dengan itu, dia mulai membentuk masa depan Eropa yang baru. Melalui langkah-langkah ini, Napoleon tidak hanya mengendalikan, tapi juga memastikan stabilitas, dan dengan itu, dia mulai membentuk masa depan Eropa yang baru. Melalui langkah-langkah ini, Napoleon tidak hanya mengendalikan, tapi juga memastikan stabilitas, dan dengan itu, dia mulai membentuk masa depan Eropa yang baru. Ini baru permulaan. Subscribe untuk melihat konten amazing lainnya. Api. Dengan kekuatan baru ini, Napoleon memulai proses perubahan yang akan mempengaruhi Eropa selama bertahun-tahun. Melalui langkah-langkah ini, Napoleon tidak hanya mengendalikan, tapi juga memastikan stabilitas, dan dengan itu, dia mulai membentuk masa depan Eropa yang baru. Melalui langkah-langkah ini, Napoleon tidak hanya mengendalikan, tapi juga memastikan stabilitas, dan dengan itu, dia mulai membentuk masa depan Eropa yang baru. Melalui langkah-langkah ini, Napoleon tidak hanya mengendalikan, tapi juga memastikan stabilitas, dan dengan itu, dia mulai membentuk masa depan Eropa yang baru. Melalui langkah-langkah ini, Napoleon tidak hanya mengendalikan, tapi juga memastikan stabilitas, dan dengan itu, dia mulai membentuk masa depan Eropa yang baru. Melalui langkah-langkah ini, Napoleon tidak hanya mengendalikan, tapi juga memastikan stabilitas, dan dengan itu, dia mulai membentuk masa depan Eropa yang baru. Dengan kekuatan baru ini, Napoleon memulai proses perubahan yang akan mempengaruhi Eropa selama bertahun-tahun. Melalui langkah-langkah ini, Napoleon tidak hanya mengendalikan, tapi juga memastikan stabilitas, dan dengan itu, dia mulai membentuk masa depan Eropa yang baru. Dengan kekuatan baru ini, Napoleon memulai proses perubahan yang akan mempengaruhi Eropa selama bertahun-tahun. Melalui langkah-langkah ini, Napoleon tidak hanya mengendalikan, tapi juga memastikan stabilitas, dan dengan itu, dia mulai membentuk masa depan Eropa yang baru. Melalui langkah-langkah ini, Napoleon tidak hanya mengendalikan, tapi juga memastikan stabilitas, dan dengan itu, dia mulai membentuk masa depan Eropa yang baru. Melalui langkah-langkah ini, Napoleon tidak hanya mengendalikan, tapi juga memastikan stabilitas, dan dengan itu, dia mulai membentuk masa depan Eropa yang baru. Melalui langkah-langkah ini, Napoleon tidak hanya mengendalikan, tapi juga memastikan stabilitas, dan dengan itu, dia mulai membentuk masa depan Eropa yang baru. Melalui langkah-langkah ini, Napoleon tidak hanya mengendalikan, tapi juga memastikan stabilitas, dan dengan itu, dia mulai membentuk masa depan Eropa yang baru. Dengan kekuatan baru ini, Napoleon memulai proses perubahan yang akan mempengaruhi Eropa selama bertahun-tahun. Melalui langkah-langkah ini, Napoleon tidak hanya mengendalikan, tapi juga memastikan stabilitas, dan dengan itu, dia mulai membentuk masa depan Eropa yang baru. Melalui langkah-langkah ini, Napoleon tidak hanya mengendalikan, tapi juga memastikan stabilitas, dan dengan itu, dia mulai membentuk masa depan Eropa yang baru. Dari 1 detik penundaan di Waterloo, perubahan muncul dengan perlahan. Ideologi politik Eropa, yang sebelumnya dipengaruhi oleh konsep monarki absolut, mulai berubah. Revolusi Prancis, yang awalnya dianggap sebagai anomali, sekarang menjadi inspirasi bagi banyak negara. Napoleon,
yang seharusnya jatuh, sebaliknya membawa konsep republik dan demokrasi ke berbagai negara, memicu perubahan politik yang mendalam. Di Inggris, misalnya, Reform Act 1832 yang bertujuan untuk meratakan hak pemilihan muncul sebagai respons terhadap kejatuhannya. Ini adalah awal dari evolusi ideologi politik yang lebih maju, di mana konsep demokrasi menjadi lebih relevan. Peningkatan ideologi politik ini juga mendorong revolusi industri. Kekacauan logistik yang ditimbulkan oleh kekalahan Napoleon mendorong penemuan mesin-mesin baru yang efisien. Teknologi seperti mesin tenun dan mesin cetak mendapatkan inovasi yang signifikan, mempercepat produksi dan distribusi barang. Perusahaan-perusahaan besar mulai tumbuh, dan ekonomi menjadi lebih terkonek. Di Prancis, serangkaian inovasi teknologi memperkuat struktur ekonomi mereka, memicu era baru pertumbuhan industri. Ini adalah awal dari transformasi industri yang berkelanjutan, yang membentuk tatanan ekonomi global kita hari ini. Namun, dampak paling signifikan adalah lahirnya konsep negara bangsa modern. Sebelum Napoleon, konsep nasionalisme masih baru dan belum diterima secara luas. Namun, setelah kekacauan perang, bangsa-bangsa mulai mengidentifikasi diri mereka sebagai entitas politik yang unik. Prancis, Jerman, dan Italia, yang sebelumnya terpecah menjadi wilayah-wilayah kecil, mulai mengadopsi ideologi nasionalis. Mereka mengklaim identitas politik yang lebih besar, yang pada akhirnya membentuk negara-negara modern yang kita kenal hari ini. Ini adalah awal dari evolusi politik yang berkelanjutan, di mana konsep negara bangsa menjadi lebih penting dalam urusan internasional. Selama abad ke-19, konsep negara bangsa ini terus berkembang. Revolusi demokrasi di Prancis, yang mulai dari Napoleon, mempengaruhi banyak negara lain. Mereka mulai mengadopsi konsep demokrasi, meratifikasi konstitusi, dan mengakui hak-hak individu. Konsep ini meluas ke berbagai negara, membentuk tatanan politik global yang kita kenal. Di Amerika Serikat, misalnya, konstitusi mereka terinspirasi oleh konsep demokrasi dan nasionalisme yang diperkenalkan oleh Napoleon. Ini adalah awal dari transformasi politik yang berkelanjutan, di mana konsep negara bangsa menjadi lebih penting dalam urusan internasional. Dalam konteks ini, Napoleon bukan lagi musuh yang dihancurkan, tetapi seorang pemimpin yang membentuk tatanan dunia baru. Keputusan tak terduga di Waterloo bukan hanya mengubah peta politik Eropa, tetapi juga membentuk evolusi ideologi politik, revolusi industri, dan konsep negara bangsa modern. Dengan demikian, 1 detik penundaan di Waterloo bukan hanya peristiwa sejarah, tetapi juga titik awal dari perubahan yang mendalam dalam kehidupan modern kita. Ini adalah awal dari tatanan dunia yang kita kenal hari ini, di mana batas-batas adalah konstruksi, bukan kepastian. Dengan demikian, 1 detik penundaan di Waterloo bukan hanya peristiwa sejarah, tetapi juga titik awal dari perubahan yang mendalam dalam kehidupan modern kita. Napoleon, yang seharusnya jatuh, sebaliknya membawa konsep republik dan demokrasi ke berbagai negara, memicu perubahan politik yang mendalam. Ini adalah awal dari evolusi ideologi politik, revolusi industri, dan konsep negara bangsa modern. Dalam konteks ini, Napoleon bukan lagi musuh yang dihancurkan, tetapi seorang pemimpin yang membentuk tatanan dunia baru. Ini adalah awal dari tatanan dunia yang kita kenal hari ini, di mana batas-batas adalah konstruksi, bukan kepastian. Dalam konteks ini, Napoleon bukan lagi musuh yang dihancurkan, tetapi seorang pemimpin yang membentuk tatanan dunia baru. Keputusan tak terduga di Waterloo bukan hanya mengubah peta politik Eropa, tetapi juga membentuk evolusi ideologi politik, revolusi industri, dan konsep negara bangsa modern. Dengan demikian, 1 detik penundaan di Waterloo bukan hanya peristiwa sejarah, tetapi juga titik awal dari perubahan yang mendalam dalam kehidupan modern kita.
Ini adalah awal dari tatanan dunia yang kita kenal hari ini, di mana batas-batas adalah konstruksi, bukan kepastian. Dengan demikian, 1 detik penundaan di Waterloo bukan hanya peristiwa sejarah, tetapi juga titik awal dari perubahan yang mendalam dalam kehidupan modern kita. Napoleon, yang seharusnya jatuh, sebaliknya membawa konsep republik dan demokrasi ke berbagai negara, memicu perubahan politik yang mendalam. Ini adalah awal dari evolusi ideologi politik, revolusi industri, dan konsep negara bangsa modern. Dalam konteks ini, Napoleon bukan lagi musuh yang dihancurkan, tetapi seorang pemimpin yang membentuk tatanan dunia baru. Ini adalah awal dari tatanan dunia yang kita kenal hari ini, di mana batas-batas adalah konstruksi, bukan kepastian. Dengan demikian, 1 detik penundaan di Waterloo bukan hanya peristiwa sejarah, tetapi juga titik awal dari perubahan yang mendalam dalam kehidupan modern kita. Napoleon, yang seharusnya jatuh, sebaliknya membawa konsep republik dan demokrasi ke berbagai negara, memicu perubahan politik yang mendalam. Ini adalah awal dari evolusi ideologi politik, revolusi industri, dan konsep negara bangsa modern. Dalam konteks ini, Napoleon bukan lagi musuh yang dihancurkan, tetapi seorang pemimpin yang membentuk tatanan dunia baru. Ini adalah awal dari tatanan dunia yang kita kenal hari ini, di mana batas-batas adalah konstruksi, bukan kepastian. Dengan demikian, 1 detik penundaan di Waterloo membentuk konsep modern kita, di mana konsep nasionalisme, revolusi industri, dan demokrasi menjadi bagian integral dari kehidupan global kita. Pada akhirnya, kisah ini bukan tentang kemenangan militer, melainkan tentang arsitektur psikologis kekuasaan. Ambisi Napoleon, yang selalu memimpikan kekuasaan tanpa batas, menciptakan sistem yang kita kenal hari ini. Dalam tatanan dunia baru ini, batas-batas bukan lagi tentang wilayah fisik, melainkan tentang bagaimana pikiran manusia memahami dan mengakui kekuasaan. Dalam era Napoleon, konsep negara bangsa modern mulai terbentuk, di mana identitas nasional dan nasionalisme menjadi alat utama dalam mempertahankan kekuasaan. Dengan demikian, keputusan tak terduga di Waterloo tidak hanya mengubah peta geopolitik, tetapi juga cara kita memandang dunia. Revolusi industri, yang muncul sebagai hasil dari perang dan kekacauan, juga menjadi bagian dari tatanan dunia baru ini. Industri menjadi alat dominasi baru, di mana kapitalisme dan teknologi menjadi kekuatan yang tak terbantahkan. Dalam konteks ini, Napoleon tidak hanya memperluas wilayah kekaisarannya, tetapi juga memperluas jangkauan ekonomi dan teknologi. Dengan demikian, kekacauan yang diakibatkan oleh keputusan tak terduga di Waterloo tidak hanya mengubah geopolitik, tetapi juga mempengaruhi cara kita memandang dunia modern. Konsep negara bangsa modern, yang lahir dari kekacauan ini, menjadi alat dominasi baru. Dalam tatanan dunia baru, batas-batas bukan lagi tentang wilayah fisik, melainkan tentang bagaimana pikiran manusia memahami dan mengakui kekuasaan. Dengan demikian, keputusan tak terduga di Waterloo tidak hanya mengubah geopolitik, tetapi juga mempengaruhi cara kita memandang dunia modern. Dalam era Napoleon, konsep negara bangsa modern mulai terbentuk, di mana identitas nasional dan nasionalisme menjadi alat utama dalam mempertahankan kekuasaan. Dalam tatanan dunia baru ini, batas-batas bukan lagi tentang wilayah fisik, melainkan tentang bagaimana pikiran manusia memahami dan mengakui kekuasaan. Dengan demikian, keputusan tak terduga di Waterloo tidak hanya mengubah geopolitik, tetapi juga mempengaruhi cara kita memandang dunia modern. Dalam era Napoleon, konsep negara bangsa modern mulai terbentuk, di mana identitas nasional dan nasionalisme menjadi alat utama dalam mempertahankan kekuasaan. Dalam konteks ini, revolusi industri menjadi alat dominasi baru, di mana kapitalisme dan teknologi menjadi kekuatan yang tak terbantahkan. Dalam tatanan dunia baru ini, batas-batas bukan lagi tentang wilayah fisik,
melainkan tentang bagaimana pikiran manusia memahami dan mengakui kekuasaan. Dengan demikian, keputusan tak terduga di Waterloo tidak hanya mengubah geopolitik, tetapi juga mempengaruhi cara kita memandang dunia modern. Dalam era Napoleon, konsep negara bangsa modern mulai terbentuk, di mana identitas nasional dan nasionalisme menjadi alat utama dalam mempertahankan kekuasaan. Dalam konteks ini, revolusi industri menjadi alat dominasi baru, di mana kapitalisme dan teknologi menjadi kekuatan yang tak terbantahkan. Dengan demikian, kekacauan yang diakibatkan oleh keputusan tak terduga di Waterloo tidak hanya mengubah geopolitik, tetapi juga mempengaruhi cara kita memandang dunia modern. Dalam tatanan dunia baru ini, batas-batas bukan lagi tentang wilayah fisik, melainkan tentang bagaimana pikiran manusia memahami dan mengakui kekuasaan. Dengan demikian, keputusan tak terduga di Waterloo tidak hanya mengubah geopolitik, tetapi juga mempengaruhi cara kita memandang dunia modern. Dalam era Napoleon, konsep negara bangsa modern mulai terbentuk, di mana identitas nasional dan nasionalisme menjadi alat utama dalam mempertahankan kekuasaan. Dalam konteks ini, revolusi industri menjadi alat dominasi baru, di mana kapitalisme dan teknologi menjadi kekuatan yang tak terbantahkan. Dengan demikian, kekacauan yang diakibatkan oleh keputusan tak terduga di Waterloo tidak hanya mengubah geopolitik, tetapi juga mempengaruhi cara kita memandang dunia modern. Dalam era Napoleon, konsep negara bangsa modern mulai terbentuk, di mana identitas nasional dan nasionalisme menjadi alat utama dalam mempertahankan kekuasaan. Dalam tatanan dunia baru ini, batas-batas bukan lagi tentang wilayah fisik, melainkan tentang bagaimana pikiran manusia memahami dan mengakui kekuasaan. Dengan demikian, keputusan tak terduga di Waterloo tidak hanya mengubah geopolitik, tetapi juga mempengaruhi cara kita memandang dunia modern. Dalam era Napoleon, konsep negara bangsa modern mulai terbentuk, di mana identitas nasional dan nasionalisme menjadi alat utama dalam mempertahankan kekuasaan. Dalam konteks ini, revolusi industri menjadi alat dominasi baru, di mana kapitalisme dan teknologi menjadi kekuatan yang tak terbantahkan. Dengan demikian, kekacauan yang diakibatkan oleh keputusan tak terduga di Waterloo tidak hanya mengubah geopolitik, tetapi juga mempengaruhi cara kita memandang dunia modern. Dalam era Napoleon, konsep negara bangsa modern mulai terbentuk, di mana identitas nasional dan nasionalisme menjadi alat utama dalam mempertahankan kekuasaan. Dalam konteks ini, revolusi industri menjadi alat dominasi baru, di mana kapitalisme dan teknologi menjadi kekuatan yang tak terbantahkan. Dalam tatanan dunia baru ini, batas-batas bukan lagi tentang wilayah fisik, melainkan tentang bagaimana pikiran manusia memahami dan mengakui kekuasaan. Dengan demikian, keputusan tak terduga di Waterloo tidak hanya mengubah geopolitik, tetapi juga mempengaruhi cara kita memandang dunia modern. Dalam era Napoleon, konsep negara bangsa modern mulai terbentuk, di mana identitas nasional dan nasionalisme menjadi alat utama dalam mempertahankan kekuasaan. Dalam konteks ini, revolusi industri menjadi alat dominasi baru, di mana kapitalisme dan teknologi menjadi kekuatan yang tak terbantahkan. Dengan demikian, kekacauan yang diakibatkan oleh keputusan tak terduga di Waterloo tidak hanya mengubah geopolitik, tetapi juga mempengaruhi cara kita memandang dunia modern. Dalam era Napoleon, konsep negara bangsa modern mulai terbentuk, di mana identitas nasional dan nasionalisme menjadi alat utama dalam mempertahankan kekuasaan. Dalam konteks ini, revolusi industri menjadi alat dominasi baru, di mana kapitalisme dan teknologi menjadi kekuatan yang tak terbantahkan. Dengan demikian, kekacauan yang diakibatkan oleh keputusan tak terduga di Waterloo tidak hanya mengubah geopolitik, tetapi juga mempengaruhi cara kita memandang dunia modern. Dalam tatanan dunia baru ini, batas-batas bukan lagi tentang wilayah fisik, melainkan tentang bagaimana pikiran manusia memahami dan mengakui kekuasaan. Dengan demikian,
keputusan tak terduga di Waterloo tidak hanya mengubah geopolitik, tetapi juga mempengaruhi cara kita memandang dunia modern. Dalam era Napoleon, konsep negara bangsa modern mulai terbentuk, di mana identitas nasional dan nasionalisme menjadi alat utama dalam mempertahankan kekuasaan. Dalam konteks ini, revolusi industri menjadi alat dominasi baru, di mana kapitalisme dan teknologi menjadi kekuatan yang tak terbantahkan. Dengan demikian, kekacauan yang diakibatkan oleh keputusan tak terduga di Waterloo tidak hanya mengubah geopolitik, tetapi juga mempengaruhi cara kita memandang dunia modern. Dalam era Napoleon, konsep negara bangsa modern mulai terbentuk, di mana identitas nasional dan nasionalisme menjadi alat utama dalam mempertahankan kekuasaan. Dalam konteks ini, revolusi industri menjadi alat dominasi baru, di mana kapitalisme dan teknologi menjadi kekuatan yang tak terbantahkan. Dengan demikian, kekacauan yang diakibatkan oleh keputusan tak terduga di Waterloo tidak hanya mengubah geopolitik, tetapi juga mempengaruhi cara kita memandang dunia modern. Dalam era Napoleon, konsep negara bangsa modern mulai terbentuk, di mana identitas nasional dan nasionalisme menjadi alat utama dalam mempertahankan kekuasaan. Dalam konteks ini, revolusi industri menjadi alat dominasi baru, di mana kapitalisme dan teknologi menjadi kekuatan yang tak terbantahkan. Dalam tatanan dunia baru ini, batas-batas bukan lagi tentang wilayah fisik, melainkan tentang bagaimana pikiran manusia memahami dan mengakui kekuasaan. Dengan demikian, keputusan tak terduga di Waterloo tidak hanya mengubah geopolitik, tetapi juga mempengaruhi cara kita memandang dunia modern. Dalam era Napoleon, konsep negara bangsa modern mulai terbentuk, di mana identitas nasional dan nasionalisme menjadi alat utama dalam mempertahankan kekuasaan. Dalam konteks ini, revolusi industri menjadi alat dominasi baru, di mana kapitalisme dan teknologi menjadi kekuatan yang tak terbantahkan. Dengan demikian, kekacauan yang diakibatkan oleh keputusan tak terduga di Waterloo tidak hanya mengubah geopolitik, tetapi juga mempengaruhi cara kita memandang dunia modern. Dalam era Napoleon, konsep negara bangsa modern mulai terbentuk, di mana identitas nasional dan nasionalisme menjadi alat utama dalam mempertahankan kekuasaan. Dalam konteks ini, revolusi industri menjadi alat dominasi baru, di mana kapitalisme dan teknologi menjadi kekuatan yang tak terbantahkan. Dengan demikian, kekacauan yang diakibatkan oleh keputusan tak terduga di Waterloo tidak hanya mengubah geopolitik, tetapi juga mempengaruhi cara kita memandang dunia modern. Dalam era Napoleon, konsep negara bangsa modern mulai terbentuk, di mana identitas nasional dan nasionalisme menjadi alat utama dalam mempertahankan kekuasaan. Dalam konteks ini, revolusi industri menjadi alat dominasi baru, di mana kapitalisme dan teknologi menjadi kekuatan yang tak terbantahkan. Dengan demikian, kekacauan yang diakibatkan oleh keputusan tak terduga di Waterloo tidak hanya mengubah geopolitik, tetapi juga mempengaruhi cara kita memandang dunia modern. Welcome. Sebelum mulai, subscribe dulu supaya gak ketinggalan update harian. Bel video besok akan reveal rahasia ini. Subscribe supaya gak ketinggalan.